Halo semua, pada part 19 ini kita akan belajar mengenai function rekursif. Nah, apa itu function rekursif? Itu merupakan suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, ini digunakan untuk mengatasi masalah yang dapat dibagi menjadi sub-masalah yang serupa. Nah, nantinya pembahasannya kita akan membuat suatu rekursif dengan studi kasus number, faktorial, dan Fibonacci. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, teman-teman, seperti biasa, silahkan buka kembali teks editornya. Lalu kita akan buat file baru dengan nama script.js. Nah, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan membuat suatu fungsi dengan nama print number. Nah, kita kasih parameter n. Nah, kita buat suatu kondisi di mana if n sama dengan 0. Jadi ini mengecek apakah n itu bernilai 0 dan bertipe data yang sama seperti itu ya. Selanjutnya kita return. Nah, untuk melihat hasilnya tentunya kita bisa console log n. Nah, di sini karena kita akan membuat suatu rekursif, kita panggil nama fungsi print number di mana n tersebut min 1 seperti ini. Oke. Kita coba kasih nilainya 5. Nah, jadi 5 ini dia memasukkan nilai ke dalam parameter n gitu ya. Oke, teman-teman, coba kita masuk dulu ke direktorinya. Kita coba jalankan node script.js. Nah, di sini mengeprint angka 5 sampai 1. Jadi teman-teman, dalam studi kasus ini fungsi print number, fungsi print number ini dia memanggil dirinya sendiri hingga nilai n-nya itu sampai 0 gitu ya. Nah, setiap pemanggilan dia mencetak nilai n dan memanggil dirinya sendiri dengan nilai n tersebut yang lebih kecil. Nah, makanya di sini 5 sampai 1 seperti itu ya. Nah, ini tentunya menghasilkan angka 5 sampai 1 seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh di mana penggunaan dari faktorial ya. Nah, kita bisa komentar dulu, teman-teman. Kita kasih keterangan. Ini merupakan faktorial ya. Nah, kita membuat suatu fungsi dengan nama faktorial. Kita kasih parameter n. Kondisinya di mana n tersebut sama dengan 0. Nah, kita return nih angka 1. Lalu di sini ketika kondisinya else, dia meng-return n dikali faktorial, yaitu n min 1. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembuatan dari faktorial ya. Lalu kita akan coba console log. Kita panggil nama fungsi faktorial dengan nilai 5 masukannya seperti ini. Coba kita print dulu nih hasilnya. Nah, di sini hasilnya 120 ya, teman-teman. Jadi di dalam penjelasan script ini merupakan suatu fungsi faktorial ya, teman-teman. Dia memanggil dirinya sendiri hingga n itu mencapai 0 seperti tadi. Nah, kemudian setiap pemanggilannya dia menghasilkan hasil yang dikali dengan n. Nah, jadi setiap pengurangannya itu dia dikali lagi dengan nilai n ya. Dan menghasilkan faktorial dari n seperti itu, teman-teman. Sehingga hasilnya
Ini faktorial 5 itu hasilnya 120. Coba kita masukkan faktorial dari 4 berapa? Yaitu 24, teman-teman. Seperti itu. Jadi menghitung faktorial itu, nah di dalam menghitung faktorial itu misalnya kita 1 nih, 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah sedangkan 2 dikali 3 hasilnya 6, dan 3 dikali 4, 6 dikali 4 itu hasilnya 24 ya teman-teman. Sedangkan 24 dikali 5 itu 120. Seperti itu untuk penghitungan dari faktorial. Oke, kita lanjut ke dalam pembuatan Fibonacci. Fibonacci ya. Nah, di dalam Fibonacci kita membuat suatu fungsi kembali, beri nama Fibonacci, lalu berikan parameter n. Oke, kita buat kondisi if di mana n tersebut lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita return nih hasil dari n. Return n. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat else, di mana else ini kita return Fibonacci, yaitu n min 1. Seperti itu. Lalu tambah Fibonacci n min 2. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba print console log Fibonacci, di mana kita coba masukkan angka 7 ya teman-teman. Kita save dan coba kita jalankan node script.js. Nah, di sini hasilnya 13 teman-teman. Nah, jadi dalam penjelasan script ini merupakan suatu fungsi Fibonacci. Dia memanggil dirinya sendiri untuk menghitung nilai urutan ke n, teman-teman. Nah, dari deret Fibonacci tersebut, setiap pemanggilan menghasilkan dua pemanggilan lain yang menghitung dua urutan sebelumnya. Ini tuh, jadi menghitung dua urutan sebelumnya yang kemudian dikurangkan dan hasilnya dikembalikan sebagai nilai akhir. Seperti itu untuk pembuatan Fibonacci rekursif. Nah, jadi seperti itu untuk penerapan di dalam Fibonacci, faktorial, dan juga number ya teman-teman. Untuk penggunaan dari function rekursif. Nah, kembali lagi, jadi fungsi rekursif tersebut ialah memanggil fungsi dirinya sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian di dalam pembahasan mengenai function rekursif kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.